Shalom semuanya, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi singkat dan sederhana kepada saudara. Saya mempunyai teman seorang pencinta atau penyuka kerajinan keramik. Nah, kemarin saya datang ke rumahnya dan saya tertarik pada suatu hiasan keramik yang sangat indah. Kemudian saya meminta kepadanya untuk keramik tersebut dapat diberikan kepada saya. Dan teman saya ini setuju dan saya membawa hiasan tersebut pulang. Kemudian saya memajangnya di meja ruang tamu sebagai hiasan ketika orang yang datang ke rumah saya dapat melihat betapa cantiknya hiasan keramik tersebut. Kemudian saudara, waktu saya membersihkan rumah, tanpa sengaja saya menjatuhkan hiasan keramik tersebut. Dan hiasan tersebut jatuh dan pecah berkeping-keping. Sangat disayangkan. Saya kemudian mengambil tiap keping yang pecah, kemudian saya berusaha untuk menyatukannya agar bisa menjadi hiasan keramik sebelum ia terjatuh. Dan jadi saudara, hiasan tersebut sudah bagus kembali, tetapi ketika saya mencoba untuk memperbaikinya, untuk menempelnya, hiasan tersebut memang tidak secantik pertama kali saya datang untuk membelinya, untuk membawanya ke rumah. Hiasan tersebut mungkin tidak sekuat pertama kali saya membawanya dan meletakkannya di situ. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil bahwa hati kita itu seperti hiasan keramik tersebut. Hati kita ini seperti vas tersebut yang sudah banyak retakan-retakan yang diakibatkan karena kesalahan kita, ketertarikan kita akan dunia ini, luka-luka di hati kita, itu yang membuat hati kita menjadi retak. Itu yang membuat hati kita tidak seindah dan tidak secantik ketika Tuhan memberikan kita hati yang diperbaharui. Mungkin saudara, hati saudara bukan hanya retak saja, tetapi kotor dan banyak noda sehingga Tuhan tidak mau menempati hati kita sendiri. Itulah saudara, kita terus mencoba untuk memperbaiki hati kita, tetapi kita tidak bisa. Karena kenapa saudara? Karena hati kita ini sudah terlalu rusak, sudah terlalu banyak retakan, sehingga kita sulit untuk mengubahnya, sulit untuk meminta kepada Tuhan agar diperbaharui. Nah, kita baca dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa sih Tuhan ingin memberikan kita atau menekankan kita untuk hati yang baru? Karena apa? Karena hati merupakan pusat pikiran, emosi, dan kehendak. Apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita ucapkan kepada seseorang, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu merupakan proses dalam hati kita. Sehingga Tuhan ingin memperbaharui hati kita, karena hati kita inilah yang menjadi pusat pikiran, emosi, dan kehendak kita. Dan hati itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, hati itulah yang sangat penting dan mengendalikan kehidupan kerohanian kita. Nah, di dalam Yehezkiel 36 ayat 2 ini, saya akan membaca dalam versi King James-nya. Yaitu,
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Nah, hati yang keras itu dalam King James yaitu the stony heart. Sedangkan dalam bahasa Ibrani-nya yaitu lev kashe, yaitu adalah hati yang tidak peka terhadap suara Tuhan. Hati yang sulit menerima kasih karunia Tuhan dan dipenuhi dengan dosa dan kebiasaan yang buruk. Itu adalah hati yang keras. Hati yang keras ini sangat sulit dan bebal untuk meresponi suara Tuhan. Kita ambil contoh pribadi, yaitu adalah Firaun. Kisah Firaun mungkin saudara sering dengar, apalagi dalam sekolah minggu itu adalah satu cerita yang tidak asing lagi. Firaun adalah salah satu contoh pribadi yang memiliki hati yang keras. Hati yang bebal, yang ketika mendengar firman Tuhan, ia tidak menanggapi firman Tuhan tersebut. Tetapi firman Tuhan itu malah menjadi suatu ancaman bagi dia, ancaman bagi hatinya. Itulah yang sulit diterima untuk orang yang memiliki hati yang keras. Akhirnya Firaun karena dia memiliki hati yang keras, ia mendapatkan penderitaan, ia mendapatkan kesengsaraan. Contoh pribadi satu lagi kita dapat lihat yaitu Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Raja Saul memang adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi karena keinginannya akan dunia ini, karena ketertarikannya akan keinginan dagingnya, yang membuat dia menjadi sosok pribadi yang tadinya hati yang lembut, menjadi hati yang keras. Dan dampaknya menjadi negatif bagi diri dia sendiri. Ia jadi mendapatkan kesengsaraan dan penderitaan. Itulah yang sulit mengubah dia menjadi pribadi yang baik lagi. Kemudian bangsa Israel di padang gurun. Kenapa bangsa Israel sulit untuk masuk ke tanah Kanaan? Karena apa? Karena mereka adalah bangsa yang memiliki hati yang keras dan tegar tengkuk. Mereka sudah melihat segala keajaiban Tuhan, mereka sudah melihat segala pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka sulit menerima kasih karunia Tuhan. Mereka sulit untuk peka dan respon terhadap suara Tuhan. Itulah yang membuat mereka menjadi sengsara dan mereka terus merasakan penderitaan hingga mereka tidak mencapai janji Tuhan itu menuju tanah Kanaan. Makanya itu Tuhan ingin mengubah hati kita menjadi hati yang lembut dan hati yang taat. Hati yang lembut dan taat yaitu adalah hati yang mau respon, yang mau dan ingin dengar terhadap Tuhan, bersedia berubah dan bertumbuh dalam kasih-Nya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang bersedia berubah dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Makanya ketika orang yang memiliki hati yang lembut dan taat, ketika ia ingin melakukan sebuah dosa, saudara, ia sudah takut. Ia sudah gentar dan ia rasa-rasanya kayak Tuhan itu langsung meninggalkan dia. Padahal dia hanya melakukan setitik aja kesalahan, itu merasa dia sudah kayak Tuhan itu meninggalkan dia. Itu adalah orang yang memiliki hati yang lembut dan taat. Ia tidak mau melukai hati Tuhan. Ia tidak mau ingin jauh dari Tuhan dan selalu taat dan tunduk terhadap respon Tuhan atau perintah Tuhan dalam hidupnya.
Contoh pribadi yang memiliki hati yang lembut adalah Daud. Kita sudah sering mendengar dari kisah dari Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Raja Daud dipilih karena hatinya. Ketika manusia atau saudara-saudaranya, bahkan Nabi Samuel memilih saudara-saudara Daud untuk dijadikan raja, karena secara fisik mereka tuh cocok untuk menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan tidak memilih saudara-saudaranya Daud. Tuhan tidak mengangkat saudara-saudara dan tidak mengurapi saudara-saudaranya Daud menjadi seorang raja. Malahan Daud yang masih muda, seorang gembala, itulah yang dipilih Tuhan milik kehidupan kita. Saudaraku, salah satu orang yang memiliki hati yang keras, ia pasti sulit untuk merendahkan diri. Ia sulit untuk mengakui segala dosa-dosanya. Ia sulit bahwa selama ini dia hidup karena Tuhan yang memberikan dia segala kebutuhan. Tetapi orang yang mau untuk memperbarui hatinya, ia akan menyadari bahwa hidupnya ini tidak ada apa-apanya, bahwa hidupnya ini semua karena Tuhan. Dan bahkan setiap dosa yang ia lakukan, ia mau mengaku kepada Tuhan. Tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita mau, saudara,
Ketika kita mau menyadari dan mengakui segala dosa kita, maka Tuhan akan setia dan adil. Tuhan akan melihat bahwa kita ini ingin dan mau dibentuk oleh Tuhan, mau diberikan hati yang baru. Ini adalah salah satu contoh, adalah satu langkah, step awal untuk kita memulai, untuk mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Seperti Raja Daud, ketika ia jatuh ke dalam dosa perzinahan, ia tidak mengeraskan hatinya, saudara. Ia tidak mengelak bahwa ia telah berbuat dosa, tetapi ia menyadari dan ia mengakui kepada Tuhan bahwa ia telah berdosa dan ia memohon ampun kepada Tuhan. Dan lantas apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengampuni dan memaafkan Daud. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan yang adil. Kemudian langkah yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16, mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan inilah yang mengoreksi hati kita. Ia menuntun kita menuju hati yang baru dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Tapi apa, saudara? Di era sekarang sangat sulit untuk merenungkan firman Tuhan. Padahal sekarang teknologi sudah canggih. Bahkan kita bisa menemukan firman Tuhan di dalam gadget, saudara. Tetapi itu pun bahkan sulit dilakukan orang-orang Kristen pada saat ini. Mereka lebih sering menghabiskan waktunya untuk kehidupan atau kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi ini, daripada meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Padahal apa, saudara? Setiap langkah hidup kita ini itu bisa kita temukan atau bisa dibimbing melalui firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita terus untuk menuju hati yang baru. Ia mengoreksi segala luka-luka di dalam hati kita lewat firman Tuhan. Maka saudara harus dan wajib meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi utamakanlah firman Tuhan sebelum Anda melakukan aktivitas apapun. Karena firman Tuhan itulah yang akan menegur dan akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan adalah kunci transformasi rohani. Saudara, membaca firman, berdoa, dan penyembahan itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Itu adalah salah satu langkah kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk lebih dekat lagi, untuk lebih lagi mengenal hati Tuhan. Seperti saudara ingin membangun sebuah hubungan dengan seseorang atau menyukai seseorang, pasti saudara akan melakukan apapun yang ia inginkan, atau ingin mencari tahu hal-hal apa yang disukai atau menjadi favorit orang tersebut, atau ingin selalu berada di dekat orang tersebut. Maka ketika kita sering berada di dekat orang tersebut, atau sering mencari tahu tentang hal-hal apa yang disukai orang tersebut, maka kita akan merasa lebih peka apa yang ia inginkan, merasa lebih dekat, serasa sudah terjalin sebuah hubungan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita itu
membangun sebuah hubungan kepada Tuhan lewat doa, lewat membaca firman, penyembahan. Itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Itu adalah sebuah jembatan kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, seperti Daniel, ia selalu berdoa kepada Tuhan. Maka ketika ia difitnah, ketika ia jatuh di dalam suatu pencobaan, ia tidak merasa takut, saudara. Karena apa? Karena dia telah membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia memiliki Tuhan yang menjadi penolongnya. Karena ia selalu meluangkan waktunya yang terbaik. Ia selalu meluangkan waktunya, mengutamakan waktunya untuk Tuhan daripada kesibukan untuk dunia ini. Demikianlah kita, saudara. Kita harus meluangkan waktu kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah satu hal yang indah dan Tuhan akan senang akan hal itu. Maka saudara, ketika kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau meluangkan waktu kita untuk berdoa, membangun hubungan, kita mau untuk Tuhan memimpin kita, meminta Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita, memperbarui hati kita. Maka saudara, hati kita tidak akan lagi keras. Hati kita yang keras itu akan terkikis perlahan-lahan dan akan menjadi hati yang lembut dan taat. Dan tidak ada lagi retakan-retakannya. Tanpa saudara sadari, yang dahulu saudara sulit untuk mengampuni orang, sulit untuk memaafkan orang tersebut, tetapi karena saudara merendahkan hati saudara, saudara mau merenungkan firman Tuhan, mau meresponi firman Tuhan, dan Tuhan memperbarui hati kita, maka tanpa saudara sadari, saudara bisa memanfaatkan orang tersebut yang dahulunya saudara sangat benci, sangat sulit untuk mengampuninya. Tetapi karena saudara telah diperbarui, hati saudara telah menjadi hati yang lembut dan taat, saudara telah memaafkan orang tersebut dan mengasihinya. Itulah ketika Tuhan telah memperbarui hati dan kita, maka segala perilaku kehidupan kita akan berubah. Kita akan lebih mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan berusaha untuk sehati dan sepikir dengan Kristus, dan akan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, agar tidak ada lagi retakan-retakan. Itulah saudara, firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Mari saudara, jangan keraskan hatimu. Mari responi firman Tuhan tersebut. Responi panggilan Tuhan tersebut lewat orang-orang sekitar, lewat hamba Tuhan. Bahkan setiap persoalan atau pencobaan yang kita hadapi, itu adalah langkah yang Tuhan berikan untuk hati kita diperbaharui. Jangan keraskan hati saudara, lembutkanlah hati saudara, dan minta Roh Kudus untuk mau mengubah hati saudara. Demikianlah firman Tuhan hari ini.